Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang. Kali ini pada mata kuliah pemrograman mobile. Ini salah satu modul di pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai pengenalan XML. Ini bisa kalian baca-baca ya mengenai XML itu seperti apa, kemudian bagaimana cara untuk membuat XML. Yang jelas bahwa di XML ini ada banyak sekali jenis patternnya. Ini sekarang kita coba untuk membuat view ya kan, dengan menggunakan script XML. Kemudian kita juga menggunakan view group dan linear layout, baik horizontal maupun yang vertikal. Linear layout itu bisa kalian baca-baca lah di modulnya ya. Oke, lanjut saja. Kita coba untuk belajar membuat file baru atau project baru di dalam Android Studio. Caranya adalah buka dulu Android Studio, kemudian pilih New Project, pilih yang Basic Activity ya. Di sini ada projectnya banyak sih sebenarnya jenisnya. Ada Basic Activity, ada Activity empty, ada button navigation activity, ada full screen, ada master flow dan lain sebagainya. Bahkan ada native C juga di sini. Nah, bisa kalian gunakan, tapi di sini kita belajar dari basic dulu ya. Oke, next. Kemudian di sini kita buatkan name. Untuk name-nya harus menggunakan huruf kapital di awal ya. Karena kalau tidak menggunakan huruf kapital ada warning seperti ini. Nah, seperti yang di bawah ini. Jadi kita harus menggunakan huruf kapital. Belajar 1 misalkan. Kemudian di sini ini jangan standar ya. Ini bisa kalian rubah. Misalkan belajar 1.com gitu. Karena ini akan menentukan kalau package name-nya itu standar, ini ketika kalian mau publish di Play Store itu akan bermasalah. Oke, ininya jangan terlalu besar ya. Kita pakai yang jelly bean aja atau es krim sandwich ya. Jelly bean aja ya. Kita pakai yang jelly bean kan, karena semakin rendah versinya maka bisa diakses di handphone yang support dengan versi yang lebih tinggi. Oke. Oke, tunggu sampai proses ini selesai ya, karena Android Studio ini membutuhkan waktu lama ya kan, karena package-nya sangat banyak sekali. Nah, ini udah selesai. Nah, kemudian di sini terpenting adalah harus terkonek ke internet ya, karena Android Studio ini akan mengupdate, akan mensinkronkan dengan data yang ada di dalam Google ya, biasanya untuk atribut dan lain sebagainya ini akan tampil. Nah, kalau untuk tampilan sendiri, kalau kalian sudah pernah pakai yang namanya Dreamweaver, ini hampir mirip lah ya apa modelnya gitu kan ya. Ada desain, ada teks gitu kan ya. Ada desain, ada teksnya. Nah, ini teks ini tampilannya akan menampilkan seperti ini. Sedangkan desainnya ini bisa kalian lihat plate-nya ada di ada command, ada teks, ada button, ada widget, ada layout, ada container, ada Google. Nah, ini fungsi-fungsi ini ya tergantung daripada kita mau bikin apa dulu nih ya. Ini sangat komplit sekali. Ada button, view dan lain sebagainya. Ada teks juga bermacam-macam, radio button dan lain sebagainya ada di sini semua. Tapi saya sarankan jangan kalian drag and drop ya, karena ini akan dynamic. Mending kalian buat yang static saja biar nanti ada bugs ketahuan bugsnya di mana. Oke, coba kita running. Oh ya, sebelumnya di sini untuk mobile ya kan, bahasa pemrograman mobile itu ada 2 bahasa.
ada bahasa XML. Nah, ini bahasa XML ya. Dan XML itu biasanya ada di folder res ya, res, kemudian di layout. Nah, untuk layouting itu ini ya, ini file-filenya. Ya, bisa kalian tambahkan nama filenya. Nah, ini bahasa XML-nya seperti ini. Sedangkan untuk fungsinya ada dua jenis sebetulnya ya. Bisa kalian pakai Java atau lainnya ya. Biasanya kita menggunakan Java sih. Nah, ini untuk Java ada package-nya. Ini activity-nya. Nanti ada fungsi-fungsi itu. Java itu akan seperti ini ya, fungsinya main fungsi Java-nya. Kalau misalkan kalian sudah belajar Java, mungkin ya mirip-mirip dengan Java yang desktop ya. Oke, itu dulu. Oke, kita coba running dulu ya. Nanti kita running hasilnya seperti apa. Oh ya, di sini untuk yang AMD saya sarankan menggunakan Knox ya untuk emulatornya. Ya, saya sendiri pakai Knox ya. Tapi kalau misalkan kalian support dengan Intel, prosesornya menggunakan Intel, maka kalian bisa support dengan emulator yang ada di bawaan Android Studio-nya biasanya. Nah, jangan lupa di sini ada SDK-nya. Nah, ini perlu di install dulu ya SDK-nya sebelum kalian merunning. Biasanya akan bermasalah di SDK-nya. Nah, ini perlu di download dulu. Nanti downloadnya sudah disediakan di sini. Ya, tenang aja. Oke. Nah, belajar satu ya, namanya pasti akan muncul di title-nya. Kemudian ini tampilannya adalah hello world. Ini belum ada fungsi apa-apa ya, cuma tampilan-tampilan saja seperti ini. Pesan juga belum ada apa-apanya. Ini kita baru menampilkan activity layout dari default XML-nya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita sama-sama belajar menggunakan modul yang sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Sesi ini sampai di sini. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.